Jadi tadi yang disampaikan terakhir oleh Habib Hanif dengan kupasan persoalan nasabnya sudah lebih dari cukup. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa para fuqaha, saudara, dari zaman ke zaman sampai hari ini sepakat bahwa penetapan nasab seseorang itu, saudara, hanya dengan syarat syuhrah dan istifadah. Itu saja sudah cukup. Itu sudah sepakat itu fuqaha dari zaman ke zaman sampai hari ini. Silakan kita buka semua kitab fikih. Nah, khusus untuk nasab ba'alwi bukan hanya sabit dengan syuhrah dan istifadah. Bahkan sabitnya bi ijma'il ulama. Jadi dari zaman ke zaman semua ulama dari semua madhab, bahkan bukan hanya madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai Syiahnya, Ibadiyahnya yang dari Khawarij, saudara, bahkan sampai ulama-ulama Wahabinya, semua sepakat bahwa nasab ba'alwi itu sabit bil ijma'. Jadi kalau ada yang menentang nasab ba'alwi berarti mereka mengingkari ijma'. Nah, apa hukum mengingkari ijma'? Saya kira para masyaikh, para ulama sudah tahu apa hukum mengingkari ijma'. Karena mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab yang 4 ya ikhwan, itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, itu menjadikan ijma' menjadi salah satu sumber hukum setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi saya pikir itu saja sudah cukup ya ikhwan. Jadi kalau siapapun yang mencoba untuk ngorek-ngorek apalagi sampai mengingkari nasab ba'alwi, berarti mereka mengingkari ijma' ulama. Nah, mudah-mudahan kita semua di sini diselamatkan oleh Allah. Jangan sampai kita keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mengingkari ijma' ulama kita. Semoga kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Nah, begitu juga saudara, dari pernyataan Ar-Rabitatul Alawiyah, bahkan sebelumnya dari pernyataan habaib-habaib ba'alwi, seperti Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang dengan tahqiq dari Al-Habib Dia bin Syahab, begitu juga Al-Habib Al-Attas kitab Tajul Aras, Habib Ali bin Husain Attas, saudara, dalam kitabnya, begitu juga Mufti Johor, yaitu Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Ini min kibar ulama di kalangan habaib, dan mereka semua mengakui bahwa Wali Songo juga merupakan marga asmatkan dari klan Ba'alwi, dan mereka juga merupakan zuriyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kalau ada yang ngorek-ngorek nasab ba'alwi, bukan hanya habaib saja nih yang di Indonesia yang dikorek, nasab Wali Songo pun juga dikorek-korek. Nah, sebetulnya mereka bukan lagi menyerang habaib, tapi juga menyerang para wali Songo ya ikhwan. Nah, karena kalau ba'alwi dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau asmatkan dikatakan bukan habaib, berarti Wali Songo bukan habaib. Kalau Imam Ubaidillah bukan anak Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yang merupakan datuk kakek moyangnya Wali Songo dan seluruh habaib di Indonesia, kalau itu diragukan, maka seluruh habaib beserta para Wali Songo semua juga diragukan ya kawan. Nah, jadi ini fitnah nasab ini harus kita stop. Fitnah nasab ini harus kita hentikan, jangan lagi dikembangkan ya kawan, karena bisa menjadi fitnah bagi umat Islam. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Walaupun di antara Wali Songo ada beberapa nasab yang masih diperdebatkan dengan aneka ragam sumber, tapi secara umum seperti Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, begitu juga Sunan Gunung Jati dengan putranya Sultan Hasanuddin ya ikhwan, itu semua keluarga besar Azmatkan. Nah, Azmatkan ini marga dari mana? Klan Ba'alwi. Jadi satu klan dengan Al-Attas, dengan As-Segaf, dengan Al-Habsyi, saudara, dengan bin Syahab, satu klan, mereka semua Ba'alwi, dan mereka semua datuknya adalah Al-Imam Ubaidillah ibnul Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir radhiyallahu taala anhum. Alhamdulillah,
habaib sejak lama menyebar di Indonesia ini, dan mereka sudah membaur dengan bangsa Indonesia. Mereka udah nggak merasa sebagai orang asing lagi, nggak. Mereka semua sudah merasa sebagai pribumi Indonesia. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka semua orang Indonesia asli. Nah, itu yang tidak boleh lupa. Saya punya nenek dari garis sebelah ayah Betawi. Saya punya nenek dari garis sebelah ibu itu orang Sunda, orang Bandung, Cicahem ya, kawan. Nah, jadi artinya kita para habaib sudah ratusan tahun datang ke Indonesia ini, ayah-ayah kita, kakek-kakek kita semua kawin dengan perempuan-perempuan Indonesia asli. Jadi kami nggak pernah merasa kalau kami ini numpang di Indonesia. Enggak, ini tanah kelahiran kami, ini tanah air kami, dan ini merupakan tanah yang wajib untuk kami berdakwah, kami bela, kami jaga supaya negeri ini penuh barokah. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan para begal-begal nasab ini diberikan taufik dan hidayah oleh Allah agar mereka taubat, kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan thariqah ahli sunnah wal jamaah. Dan Allah Maha tahu kalau memang mereka sudah tertutup, tidak bisa dapat taufik dan hidayah, agar segera Allah binasakan ya kawan. Allah tunjukkan yaitu kebesarannya, dan Allah tunjukkan daripada kemuliaan dan keagungan nasab keturunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada multaqo yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat santri di manapun Anda berada ya, barusan ya kita sudah menonton ya apa yang disampaikan oleh Habib Rizik ini ya. Beliau dengan jelas, dengan gamblang bahwa nasab Alawi itu sudah sahih ya. Berarti memang benar beliau ini dzurriyyah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Indonesia. Tetapi kenapa apa yang beliau sampaikan ini terbalik ya. Ada seorang kiai yang mungkin ya membalas apa yang beliau sampaikan. Ini dia videonya, biar tidak salah paham. Alangkah baiknya kita tonton keseluruhan isi videonya, biar kita tahu apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh sosok kiai ini. Mari kita tonton sampai akhir, dan di akhir kata ya, di akhir video nanti buat Anda yang mau berkomunikasi atau ambil andil ya dalam video ini, mari kita diskusikan di kolom komentar. Tentunya dengan sekali lagi ya, dengan kesadaran bahwa kita itu tidak menggunakan ego kita. Kita mengesampingkan ego kita dulu. Ini videonya, silakan. Kita akan membahas tentang kiriman dari kawan-kawan Habib dan muhibbinnya yang mengatakan kepada kami bahwa ada sebuah kitab yang bernama Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin yang berjumlah 714 halaman yang berisi rangkuman catatan dari generasi ke generasi para syarif dzurriyyahnya Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesahkan nasab Alawi. Ada 70 nasabah pakar nasab dunia sejak abad 8 Hijriah sampai abad 12 Hijriah. 70 orang pakar nasab berikut telah mencantumkan kitab nasab karya mereka masing-masing, yang katanya ya mengisbat, menetapkan, mengukuhkan posisi nasab Ba'alawi, nyambung, sah, sahih
dengan dan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Apakah benar sesuai dengan anggapan dari Habib dan muhibbinnya tersebut? Mari kita kupas bersama, kaji bersama dengan tanpa emosi. Nah, namanya ngaji masuk sampai urat leher hampir pecah sarafnya, itu kan ya nggak baik lah. Namanya ngaji kok seperti di Banten kemarin itu. Ini kitabnya. Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin. Kitabnya. Jadi kita selalu mengedepankan data. Tidak hanya ngomong saja. Kalau hanya sekedar omongan saja, banyak lainnya selain saya. Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin ini kitab kapan? Kitab yang dicetak dan dikarang sekaligus oleh Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini tahun 2022 yang lalu. Ini yang dijadikan pegangan oleh habaib. Ini ada kitabnya mengisbat Pak Alawi. 70 pakar nasab dunia. Sekarang kita kupas. Ternyata setelah saya teliti berulang kali sejak awal sampai menjelang akhir, ada ketidakotentikan data, alias mu'alifnya tanpa menverifikasinya dengan kitab-kitab nasab dan sejarah Tabaqat sebelumnya. Kok bisa langsung menvonis seperti itu? Iya, buktinya. Kita buka halaman 98. Langsung pada poin Tabaqat generasi Dzurriyyah Nabi yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah. Yakni nasabu Ali Ba'alawi. Nasab keluarganya Ba'alawi. At-Tabaqah Al-Khamisah, generasi yang kelima alias abad kelima, Alwi bin Ubaidillah. Tsummal Ula Al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah dzurriyyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah, dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nama Ahmad Al-Muhajir, gelar Al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya, baru ada. Nah ini ditulis kembali terus-menerus dari generasi ke generasi sejak abad 11 Hijriah yang lalu. Bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, seterusnya min ahlil qarnil khamis takdirun, perkiraan. Wa mimman nassa 'ala an-nasab asy-syarif li hadzal bait aw dzakara ahada abnaihi bisyadah wasyaraf, di antara orang ilmuwan nasab ya yang menulis, bukan mengikror, bukan mengisbat, tapi menulis ya bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan, kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya
Yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Nah ini kitab abad ke-8. Itu pun tidak pas karena di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk Zakaro tarjamata Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Hadid, di sini bukan Jadid. Wa rufi'a nasabuhu ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini di kitab As-Suluk ya, itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Enggak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk. Tidak ada nama Ba'alawi. Yang ada itu adalah hadid atau jadid. Antara ha dan ja itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki jadid apa hadid? Karena di manuskripnya itu ya ada yang hadid, ada yang jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. Kalau toh di halaman akhir juz 2 As-Suluk ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, nggak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Asyrafi Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluknya. Kan aneh. Ini pun terputus 380 tahunan. Kenapa mu'allif Tabaqatul Asyraf At-Talibin tidak menghadirkan kitab sezaman? Kalau toh misalkan Imam Alwi bin Ubaidillah wafat tahun 410 ya, hadirkan kitab tahun 500 Hijriyah, 600 Hijriyah. Kan begitu. Kenapa harus menghadirkan kitab abad 8 Hijriyah, kitab As-Suluk itu? Ini nggak masuk. Nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah. Nah, berarti klaim sepihak dari mu'allif Tabaqatul Asyrafit Talibin ini tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya. Kitab-kitab Tabaqat sebelumnya. Kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti mungkotek. Terputus riwayatnya. Nomor 2 ada lagi Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Rasul Al-Ghussani. Di dalam kitabnya Al-Athoyah As-Saniyah wal Mawahib Al-Haniyah. Dzakar Asy-Syarif Abil Hadid ala Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu keturunannya Hadid atau Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan bukan bin Abdullah, tapi langsung bin Ahmad bin Isa. Sama seperti keterangan yang ada di dalam manuskrip atau naskah aslinya As-Suluk yang tersimpan di Paris, Perancis. Ini disebutkan langsung di dalam As-Suluk halaman 135 juz 2. Annal haqq wa ahbabtu annal haqqa bihim alladzina waraduha wa darasu fiha wa hum jama'atun minat tabaqatil ula minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada Abdullahnya. Bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullahnya hilang. Di dalam footnote-nya ada nomor 1, nomor 2 ma bainal qausaini sakitun min ba. Tidak ada di dalam manuskrip Baris atau Paris Perancis. Nah, ini jelas. Berarti dengan menyebutkan As-Suluk gagal. Terus Abdurrahman bin Ali bin Hisan di dalam kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramaut ini juga menyebutkan bahwa
Ar-Rajulus Sholih Asy-Syarif Al-Husaini Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi, ini tahun 818 Hijriah, abad ke-9. Ada nama Ba'alawi tetapi masih belum sharih isinya. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansori dengan Al-Jauharus Syaffafnya itu juga kitab-kitab halu yang berisi 400-an lebih hikayat-hikayat palsu. Mohon maaf, karena memang kitab Al-Jauharus Syaffaf itu tidak pernah dicetak oleh penerbit manapun atau ditahqiq, disalin oleh mu'allif manapun. Nah, ini dicantumkan. Berarti keotentikan datanya Al-Jauharus Syaffaf yang berhubungan dengan cantuman dari pengarang kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini tidak sahih, tidak jelas. Begitu juga menyebutkan Al-Qadhi Ahmad Asy-Syirji Az-Zabidi fi kitab Tabaqatul Khawas. Jelas di dalam kitab Tabaqatul Khawas juga Syekh Abdul Latif Asy-Syirji itu hanya menyebutkan, ya, siapa yang nonton masih dekat-dekat layar HP bahaya untuk kesehatan mata. Sekarang nggak perlu nonton dekat lagi karena sudah ada, disebutkan, ya, dari keluarga Ba'alawi Al-Hadrami, tapi bukan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abul Hasan Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami kana syekhun kabiran mubarakan abidan mustahidan katsiral ibadah la yakadu yafturu, dan seterusnya, bahwa Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami itu terkenal menurut Habib Ba'alawi adalah Ali Kholiq Kisam. Padahal Ali Kholiq Kisam itu tidak dikenal sebelumnya oleh para pakar nasab dan ahli sejarah serta ahli pencatat generasi ke generasi orang-orang alim, ahli-ahli fikih yang ada di Yaman. Di sini jelas di dalam Tabaqatul Khawas Asy-Syirji Az-Zabidi menyebutkan wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam adalah tahun 720 lebih. Bid'un wa isrina wa sab'i mi'atin, 724 725 sampai 729, kalau saya ambil maksimal adalah tahun 729 Hijriah, tidak masuk. Karena di dalam kitab-kitab versi Ba'alawi, wafatnya Imam Ali Kholiq Kisam adalah 507 menurut Ar-Raudul Jali, ada lagi 529 menurut Al-Ghuror, dan menurut kitab-kitab yang lain semisal Syamsul Dhairah beda lagi, ada yang mengatakan 527, ada yang mengatakan 524 menurut kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nggak masuk. Nggak masuk. Dan seterusnya sampai pada abad-abad terbaru, abad ke-10, ya. Terima kasih sudah klik video ini Sobat Santri dimanapun Anda berada. Moga-moga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat silakan di like, di share, dan di komen ya. Tentunya buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini, karena agar setiap channel ini upload video terbaru adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Dan dari awal sampai akhir mungkin ya ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.